Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan hari ini, Bersinar Terang. Bacaan hari ini membahas tentang penataan kaki Dian dan pengudusan orang-orang Lewi yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Kandil, seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 40, adalah satu-satunya benda yang seluruhnya terbuat dari emas, bukan dilapisi emas. Satu bagian emas padat dibentuk menjadi kandil. Kandil itu bukan untuk tempat lilin, melainkan menyimpan minyak untuk 7 pelita di bagian atas kandil. Ini berarti kandil harus terus diisi dengan minyak agar tetap menyala. Cara mengikat kaki Dian dan orang-orang Lewi berasal dari Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Kandil melambangkan gereja Tuhan, demikian juga orang Lewi. 1 Petrus 2 ayat 9 memberitahu kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terang yang dipancarkan oleh kaki Dian adalah Allah. Tuhan adalah terang dalam kegelapan. Gereja adalah bejana yang melaluinya Allah menyinari dunia dengan cahayanya. Kita adalah satu entitas, bukan konglomerasi bangunan atau kelompok individu. Gereja adalah satu tubuh yang meliputi seluruh dunia. Agar kita dapat berfungsi sesuai dengan kehendak Allah, kita harus terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Adam Clarke berkomentar, sebuah kandil atau lampu tanpa minyak tak ada gunanya. Minyak yang tidak terbakar tidak ada gunanya. Jadi gereja atau masyarakat beragama tanpa pengaruh Roh Kudus adalah mati. Hidup kita tidak dimaksudkan untuk hidup dalam bayang-bayang. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Bangsa Israel dipersiapkan agar dunia memahami Tuhan dan interaksinya dengan umatnya. Setiap bagian dari hidup mereka adalah lambang untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap bagian dari ibadah dan pelayanan mereka menirukan sesuatu yang ditemukan di sorga. Kitab Bilangan dapat menjadi kitab yang membosankan untuk dibaca, tetapi ada pelajaran yang bisa kita temukan di setiap halamannya. Akan selalu ada orang yang berkeliaran di gereja dan memakai label Kristen tanpa memiliki pengabdian sebagai hamba Tuhan. Itu adalah agama palsu. Itu adalah sebuah pertunjukan atau kemunafikan. Pengikut Kristus yang sejati adalah para hamba Tuhan yang berbakti. Kita dipanggil untuk bertindak dan hidup berbeda dengan dunia ini. Agar kita dapat memenuhi tugas dan tujuan kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Emas dapat memantulkan cahaya, tetapi satu-satunya cara kaki Dian menciptakan cahaya adalah dengan membakar minyak yang terus ditambahkan. Hiduplah dalam pengabdian akan Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi Anda, sehingga Anda dapat memancarkan sinar dari Allah ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.